Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widana Syalrazain dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2020. Pada video kali ini mencakup mengenai bahasan bab 3 dan bab 4 tentang manajemen perubahan. Substansi perubahan dalam organisasi. Perubahan adalah kebutuhan manusia, baik perubahan yang datangnya dengan cepat atau juga lambat. Dalam kehidupan, manusia tidak dapat hidup secara sendiri, melainkan dituntut dan memiliki fitrah untuk hidup berkelompok. Maka dari itu, manusia akan lebih baik jika hidup dalam kelompok atau organisasi. Nah, organisasi dijadikan objek oleh kegiatan manusia karena manusia mencari manfaat yang besar dari aktivitas organisasi melalui manusia yang ada di dalamnya. Ada dua jenis perubahan organisasi, yaitu reorganisasi dan transformasi organisasi. Perubahan adalah pemikiran dan tindakan yang dapat dilakukan setelah mengadakan telaah yang mendasar dan mendalam terhadap fenomena yang terjadi dan menghubungkannya melalui prediksi terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran perubahan secara organisasional. Krisis dalam organisasi biasanya disebabkan karena kurang adaptifnya organisasi menghadapi berbagai perubahan, baik perubahan individual jajaran organisasi, krisis internal organisasi maupun krisis yang disebabkan oleh faktor internal organisasi. Tujuan perubahan bukan hanya sekadar meyakinkan pentingnya perubahan bagi organisasi, tetapi meyakinkan jajaran organisasi bahwa perubahan yang dilakukan berimplikasi luas terhadap kesejahteraan siapa saja yang berada dalam organisasi tersebut. Nah, perubahan dalam organisasi pada dasarnya adalah yang pertama meningkatkan efektivitas organisasi, yang kedua berorientasi pada masa depan, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan seluruh jajaran organisasi, dan yang terakhir mendekatkan diri pada pelanggan atau pengguna jasa organisasi. Kemudian, pada slide yang tertera di sini terdapat tahapan dalam melakukan perubahan. Tahapan dalam melakukan perubahan bersifat krusial, artinya perubahan harus dilakukan dengan cara yang sistemik agar perubahan tersebut berlangsung secara efektif. Kemudian ada tantangan dan perlawanan dalam melakukan perubahan. Perubahan merupakan sifat dasar manusia dan lingkungan yang bersifat imperatif dan kehidupan manusia, baik secara individu maupun komunitas organisasi. Daya dorong dari lingkungan merupakan faktor yang mendorong terjadinya perubahan yang melibatkan setiap individu di dalamnya, dan terjadi tantangan atau perlawanan. Menurut Griffin, perlawanan terjadi karena beberapa hal, antara lain yang pertama ketidaktentuan, yang kedua kepentingan pribadi, yang ketiga perbedaan persepsi, dan yang terakhir hilangnya rasa. Selanjutnya ada organisasi pembelajaran dalam konteks pengembangan organisasi. Yang A, substansi pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu usaha yang direncanakan, yang dimulai para ahli proses untuk membantu sebuah organisasi yang mengembangkan keterampilan diagnostisnya, kemampuan penguasanya, strategi penghubungannya, dan dalam bentuk sistem-sistem sementara atau setengah tetap, dan persamaan budaya. Perubahan organisasi bersifat fungsional bagi manusia yang terlibat dalam organisasi. Kemudian ada proses pengembangan organisasi, yaitu dilakukan secara bertahap dengan proses yang sistematis untuk menjamin tercapainya pengembangan secara menyeluruh. Proses yang dilakukan tetap mengacu kepada tahapan-tahapan yang merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sistemik. Yang C, ada pembinaan dan pengembangan organisasi perguruan tinggi. Organisasi perguruan tinggi bersifat dinamis dan terbuka. Dikatakan dinamis karena ia mengikuti ritme kehidupan masyarakatnya, sedangkan terbuka menunjukkan bahwa perguruan tinggi lebih cepat membaca terjadinya perubahan fenomena dalam masyarakat atau lingkungannya. Yang terakhir ada organisasi pembelajaran dalam pengembangan organisasi perguruan tinggi, yaitu proses pembelajaran memang tidak terjadi secara instan. Organisasi pembelajaran tidak menjadikan pembelajar di dalamnya sebagai orang yang hanya mampu berpikir praktis dan terpenuhinya kebutuhan sesaat, tetapi justru perencanaan yang matang melalui langkah pengidentifikasian terhadap apa yang menjadi masalah. Setelah itu barulah melakukan diagnosis untuk menentukan langkah prognosis dan evaluasi. Terima kasih telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.